Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5039-5041. Cek, kalau kamu tidak mau mengajariku, ya sudah jangan. Aku akan pergi bermain dengan dua gadis cantik milikku. Matthew memutar matanya, lalu berbalik dan pergi. Dev lalu menemui Beatrice. Dia berharap Beatrice dapat berbicara dengan teratai biru dan kemudian pergi ke Pulau Terapung lagi. Rekan Taois Chen, tidak perlu menemuinya. Jika kau ingin pergi ke Pulau Terapung, aku bisa mengantarmu ke sana. Aku sangat akrab dengan setengah benua Changsuan ini, kata Beatrice sambil tersenyum. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan Pulau Terapung itu. Baiklah kalau begitu. Dev mengangguk. Beatrice membawa Dev dan melompat, langsung menuju Pulau Terapung. Hanya dalam waktu 10 menit, mereka berdua tiba di Pulau Terapung. Lingkungan di pulau itu masih seindah dulu, tetapi tidak seorang pun bisa pergi ke sana tanpa izin teratai biru. Rekan Taois Chen, jika kau suka, kau bisa tinggal di sini selamanya. Energi peri di sini jauh lebih kaya daripada tempat lain, kata Beatrice. Nona Mo, apakah Anda pernah tinggal di Pulau Terapung ini selama bertahun-tahun? Dev bertanya. Ya, saya pernah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan saya suka lingkungan di sini. Beatrice mengangguk. Apakah Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda atau aneh tentang Pulau Terapung ini? Dev bertanya. Beatrice berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, bukankah ini hanya Pulau Terapung, apa istimewanya? Pulau sebesar ini dapat mengapung di udara, itu membuktikan bahwa hal ini tidak normal. Pulau ini kemungkinan besar terangkat ke udara oleh formasi besar, dan pulau ini tidak terbentuk secara alami. Dev mengungkapkan tebakannya. Tidak mungkin. Seberapa besar formasi yang dibutuhkan untuk pulau sebesar ini untuk mengapung? Selain itu, formasi sebesar itu menghabiskan banyak energi. Selain itu, Pulau Terapung ini sudah ada selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin bisa ada formasi yang menopangnya selama itu? Beatrice sama sekali tidak mempercayainya. Ia tidak percaya ada orang yang mampu membentuk formasi sebesar itu, ia juga tidak percaya formasi itu bisa berjalan lancar selama bertahun-tahun. Melihat Beatrice tidak mempercayainya, Dev tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mulai mencari bukti keberadaan formasi di Pulau Terapung ini. Dev tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi mulai menjelajahi Pulau Terapung itu dengan hati-hati. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut membelai tanah, merasakan napas mengalir melalui setiap inci tanah. Beatrice berdiri di samping dengan tangan terlipat, dengan sedikit keraguan di matanya. Rekan Taois Chen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pulau ini didukung oleh sebuah formasi? Dev tidak menjawab, tetapi tiba-tiba berhenti di depan sebuah batu yang tidak mencolok. Dia berjongkok, menekan telapak tangannya pada permukaan batu, dan memejamkan mata untuk merasakannya. Aneh. Dev sedikit mengernyit, fluktuasi energi spiritual di sini tampaknya sengaja dipandu oleh suatu kekuatan. Melihat ekspresinya yang serius, Beatrice tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mendekat. Apa yang kamu temukan? Dev menggaruk batu itu dengan ujung jarinya, dan lumut pada permukaan batu pun terkelupas, memperlihatkan sebuah rune kuno di bawahnya. Rune itu redup, tetapi samar-samar mengungkapkan rasa perubahan. Apakah ini pola formasi kuno? Mata Beatrice mengecil, dan dia akhirnya mempercayainya. Ada lebih dari satu tempat. Dev berdiri dan melihat sekeliling. Kekuatan spiritual seluruh urat nadi pulau dipandu oleh rune ini, membentuk formasi pendukung yang besar. Beatrice terkejut, tapi formasi ini telah berjalan selama bertahun-tahun, dari mana energinya berasal? Dev tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah yang dipandu oleh rune hingga ke pusat pulau. Melihat ini, Beatrice buru-buru mengikutinya. Keduanya sampai di sebuah danau jernih di tengah pulau. Airnya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya, tetapi airnya begitu dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya. Pusat formasi itu seharusnya berada di dasar danau. Dev berkata dengan suara yang dalam. Kamu mau turun? Beatrice ragu-ragu. Danau ini tampak damai, tapi siapa yang tahu apa yang ada di bawahnya? Dev tersenyum dan berkata, Nona Mo, jika Anda tidak berani, Anda bisa menunggu di sini. Siapa yang tidak berani? Beatrice menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Mereka berdua lalu melompat ke dalam danau. Airnya sedingin es, tetapi bagi biksu di level mereka, itu bukan masalah besar. Setelah menyelam puluhan kaki, sebuah platform batu besar secara bertahap muncul dari dasar danau.
Platform batu itu diukir dengan pola formasi yang rapat, dan di bagian tengahnya bertatahkan kristal biru seukuran kepalan tangan, yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah kristal langit. Beatrice berseru, ini adalah benda suci legendaris yang dapat mendukung kekuatan langit dan bumi. Tatapan mata Dev tampak serius, begitulah adanya. Formasi ini didasarkan pada kristal langit sebagai intinya, dan dilengkapi dengan kekuatan spiritual urat bumi. Hanya dengan cara ini formasi ini dapat bertahan selama ribuan tahun. Dia berenang mendekati platform batu dan dengan hati-hati mengamati pola formasi. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa beberapa rune tampaknya telah dimodifikasi oleh manusia. Tidak. Bisiknya, formasi ini telah dirusak, dan tampaknya ada batasan tersembunyi lainnya. Beatrice tercengang, apa maksudmu? Sebelum Dev bisa menjelaskan, pola formasi pada platform batu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan kristal langit bergetar hebat. Tidak bagus. Dev meraih Beatrice dan berkata, cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dasar danau, dan keduanya langsung tertarik ke arah platform batu. Dev. Apa yang terjadi? Beatrice berteriak panik. Formasinya telah dipicu. Dev menggertakkan giginya dan mencoba melepaskan diri, tetapi hisapannya terlalu kuat. Dalam sekejap mata, mereka berdua tertelan ke dalam celah ruang angkasa yang tiba-tiba. Dunia berputar di depan mata mereka, dan ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berada di reruntuhan yang tidak dikenal. Dikelilingi oleh pilar-pilar batu yang rusak dan istana-istana yang runtuh, udara dipenuhi dengan suasana kuno dan dekaden. Tidak jauh dari sana, ada pilar batu yang tingginya 10.000 kaki, menjulang ke langit, dan ada banyak rune yang diukir pada pilar batu itu. Di belakang pilar batu terdapat gunung besar, yang tampak terbelah dua dan diukir menjadi dua patung roh jahat. Siapakah yang bisa begitu murah hati hingga mengukir seluruh gunung? Beatrice terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap kedua patung roh jahat itu. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba mencekiknya dan mencekiknya. Dev ketakutan dan berulang kali mundur sambil berteriak, mundur, cepat mundur. Rekan Taois Chen, ada apa denganmu? Beatrice tampak bingung. Beatrice tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi seperti ini. Dev tercengang melihat Beatrice baik-baik saja, dan pada saat ini, perasaan tercekik yang baru saja dirasakannya menghilang. Apakah aku terlalu gugup? Dev menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua patung hantu jahat itu lagi. Dia tahu bahwa orang-orang kuno tidak mungkin begitu gabut untuk mengukir gunung dengan asal-asalan, dan kedua patung roh jahat ini pasti mempunyai tujuan. Tetapi setelah menatapnya dua kali lagi, jantung Dev kembali berdebar kencang, dan perasaan sesak itu sepertinya datang lagi. Hancurkan untukku. Kali ini, Dev tidak mundur, tetapi memegang pedang penebas naga dan menebas ke depan. Dia ingin menghilangkan perasaan takut ini. Tetapi tidak peduli bagaimana Dev melepaskan energi dalam tubuhnya, dia tidak dapat menghilangkan perasaan sesak dan takut. Dev memejamkan matanya sedikit dan mulai melantunkan mantra pemurnian hati. Dia ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu. Ketakutan ini akan menyebabkan dia membuat banyak keputusan yang salah. Dev tidak mengerti mengapa Beatrice baik-baik saja, tetapi dia merasa seperti ini. Saat dia terus melantunkan mantra pemurnian hati, rasa takut di hati Dev berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menjadi tenang. Dev membuka matanya dan melihat sekelilingnya, tidak berani menatap langsung ke arah dua patung roh jahat itu. Langit di sini berwarna kelabu, tidak ada matahari atau bulan yang terlihat, seolah-olah terisolasi oleh suatu kekuatan. Beatrice menatap Dev dengan gugup dan bertanya, rekan Taois Chen, di mana kita? Di manakah kita? Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, kita seharusnya tersedot ke reruntuhan kuno. Disinilah rahasia sebenarnya dari pulau terapung itu berada. Beatrice menelan ludah, kalau begitu. Apakah kita masih bisa keluar? Beatrice merasa takut. Kalau dia tidak bisa keluar, akan jadi masalah. Melihat suasana yang mencekam di sini, dia merasa sangat takut. Dev tidak menjawab, tetapi melihat ke arah kedalaman reruntuhan, di mana suara gemuruh rendah samar-samar terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul, dan Dev serta Beatrice terkejut. Saat cahaya putih memudar, seorang pria berpakaian hijau perlahan muncul. Tingginya 3 meter, dengan pedang besar di punggungnya, dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah pria itu muncul, dia tercengang saat melihat Dev dan Beatrice untuk pertama kalinya. Dia menatap Dev dan Beatrice dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Levelmu rendah sekali. Pria berpakaian hijau itu bertanya dengan bingung.
Dev juga memperhatikan pria berpakaian hijau itu dan mendapati bahwa pria berpakaian hijau sebenarnya adalah seorang biksu dispersi negeri peri tingkat 5. Hal ini membuat Dev bingung. Menurut teori tersebut, seorang biksu dispersi negeri peri tingkat 5 tidak mungkin tinggal lama di surga pertama, karena hanya ada sedikit master seperti itu di surga pertama. Akan tetapi, lelaki berbaju hijau di depannya sebenarnya sudah berada di alam dispersi negeri peri tingkat 5. Tidak heran pria itu mengatakan bahwa Dev dan yang lainnya berada pada level rendah. Dev hanya berada di level pertama dispersi negeri peri, dan Beatrice hanya berada di level ketiga dispersi negeri peri. Rekan Taois, karena wilayahku rendah, tidak bisakah aku datang ke sini? Dev bertanya. Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu, seorang kultivator kelas 1 di alam dispersi negeri peri, bisa mencapai surga kedua? Pria berbaju hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Surga kedua. Dev kebingungan, aku belum pernah ke surga kedua, aku dari surga pertama. Tidak mungkin, pintu masuk ke reruntuhan itu ada di rumah gua langit di surga kedua, bagaimana kau bisa datang ke sini dari surga pertama? Pria berbaju hijau itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Dev tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tepat saat dia hendak menjelaskannya, dia melihat kehampaan di depannya bergetar. Terlihat seorang pria berpakaian putih muncul dari kehampaan. Pria berpakaian putih itu memegang kipas lipat, memancarkan aura kuat yang menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Dev melihat bahwa pria berbaju putih tidak kalah kuat dibandingkan pria berbaju hijau. Begitu lelaki berbaju putih itu muncul, lelaki berbaju hijau itu mengernyit dan mengumpat, "Sialan, kau takkan pernah selesai." Setelah itu, lelaki berbaju hijau itu mengeluarkan pisau besar dari belakang dan menebas langsung ke arah lelaki berbaju putih itu. Pedang ini langsung memotong cahaya bilah pedang sepanjang 1000 kaki, dan gelombang kejut yang mengerikan terus-menerus menghantam kehampaan di sekitarnya. Melihat ini, Dev menarik tangan Beatrice dan terus mundur untuk menghindari terkena gelombang kejut. Meskipun Dev tidak mengerti mengapa kedua pria itu mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Tetapi Dev tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi dia tidak ingin terkena dampak dari pertarungan mereka. Tangan Beatrice berwarna putih, lembut, dan halus seolah tak bertulang, dan dipegang oleh Dev. Dev tidak bereaksi, tetapi Beatrice menatap Dev dan wajahnya memerah. Itulah pertama kalinya dia dipegang tangannya oleh seorang pria. Dan Dev adalah pria yang dia sukai di hatinya. Dev sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Beatrice. Memegang pedang penebas naga, dia melepaskan niat pedang untuk menghalangi gelombang kejut. Beatrice berdiri di belakang Dev, memperhatikan Dev berusaha sekuat tenaga membantunya menghalangi gelombang kejut. Pada saat ini, sosok Dev menjadi lebih dalam di mata Beatrice. Beatrice tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahu Dev. Dev merasa ada yang tidak beres, tetapi dia hanya melihat dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dua pria di depannya sedang bertarung dengan sengit, dan kehampaan di sekitar mereka tampaknya akan runtuh. Dev harus berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi gelombang kejut yang dilepaskan oleh kedua pria itu, jika tidak, meskipun mereka berdua akan baik-baik saja dalam bertarung, dia dan Beatrice akan berada dalam masalah. Bersambung.